Dia nyebut irhabiyin takfirin. Jadi memang mereka itu kalau lagi merasa di atas angin atau merasa ingin menghancurkan Sunni kafir. Tapi kalau udah kepepet, sekarang nih perlu bantuan, kita bersaudara. Kalau nggak dukung dia, berarti dukung Israel. Tapi ketika mereka lagi ingin nyerang kita atau merasa di atas angin, kita kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kita nih di Tim Tem Podcast. Sekarang bersama Syamahatul Syekh Ustaz Fathuddin Ja'far, Masya Allah. Da'i yang sudah sejak lebih dari 40 tahun berdakwah, Ustaz, ya. Menulis buku dan bahkan aktif dengan kajian-kajian tadabbur Quran, khususnya buat teman-teman mungkin yang tinggal di kawasan Depok dan sekitarnya nih. Ustaz sering di Masjid Darussalam, lihat Ibu Asri, Ustaz, ya. Iya. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Alhamdulillah. Selamat datang di studio kami yang kecil ini di tengah perapian untuk menghangatkan ini. Ustaz, natakallam an yani mawdu' al-an. Kita sekarang kita ngomongin masalah yang lagi hangat, dan sekarang juga perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran juga masih hangat, Ustaz. Nah, tapi ada hal-hal yang di sekitar istilahnya kejadian utama ini yang sering menjadi perdebatan di dunia Islam, termasuk di Indonesia, berkaitan ya dengan narasi atau masalah Sunni Syiah antara ya Iran yang mayoritas penganut Syiah Isna Asyariah dengan Indonesia yang Ahlus Sunnah yang ada pro kontranya. Tapi Anda mau ngeliat ini, Ustaz, ada pernyataan dari George W. Bush ketika dia memulai perang terhadap Irak tahun 2003 itu, yang dia bilang, if you not with us, then you are with the terrorists. Kalau kalian tidak perang bersama kami dengan Amerika Serikat, maka kalian bersama teroris. Nah, narasi ini Anda lihat sekarang mirip-mirip ada, Ustaz, bahwa kalau kalian nggak membantu Iran, berarti kalian membantu Israel, Ustaz. Ini apakah ini bisa diterjemahkan sebagai hal yang sama seperti yang dilakukan George Bush, ataupun penganalogi gini, apa bagaimana kita bisa menerima ini, Ustaz? Apakah kalau kita nggak dukung Iran dalam perang melawan Amerika Serikat ini, berarti kita mendukung Israel, Ustaz, dan Amerika Serikat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Itu kan narasi seperti itu atau istilah seperti itu kan sangat sederhana sekali. Sebab konflik Syiah Sunni itu bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi sudah sejak sepanjang umur Islam ini, hampir zaman Ali radhiyallahu anhu. Makanya perlu 3 hal yang harus kita ketahui, ya, untuk bisa menentukan sikap. Apa kita bisa mendukung Iran, ya, atau tidak. Pertama, kita harus memahami prinsip-prinsip dasar ajaran Syiah itu sendiri, termasuk Isna Asyariah itu. Kan mereka lebih dari 80 kelompok, ada Ismailiyah dan seterusnya. Orang yang tidak tahu prinsip-prinsip agama Syiah itu, saya lebih suka nyebutnya agama Syiah, karena dia punya seperti agama sendiri, ya kan? Ya gampang lah terprovokasi, tertipu oleh narasi-narasi, tampilan-tampilan, aksi-aksi mereka, atau slogan-slogan mereka yang sejak dari tahun 1979 bilang Amerika itu asyaitonul akbar. Tapi di belakang itu mereka bermain, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, harus tahu sejarah mereka, sejarah munculnya, perjalanan hidupnya. Yes, Syiah Isnai Asyariah itu baru menjelma dalam sebuah sistem politik itu pada tahun 1501. 1501. Iya. Era dari dinasti Syafawi tadi. Iya, itulah pertama kali Ismail As-Safawi, itulah pertama kali pertamanya dari aliran sufi-sufi. Setelah dia kuat, lalu dia angkat itu tema kembali ke Syiah Isnai Asyariah itu. Tapi kan bertahan sekitar 2 abad kan, dan jatuh dan habis karena memang intrik internalnya dahsyat, dan habis ketika konflik dengan Afghanistan, kan.
Satu total habis. Habis itu muncul lagi tahun 79 ketika Khomeini mendeklarasikan revolusi Islam, tapi saya lebih suka sebutnya revolusi Khomeini karena kalau Islam itu menipu juga bahasanya. Dan jelas kan di Perancis dia dibina dan dikembangkan. Sebelum dia kembali ke Iran dia di Perancis dulu. Perancis. Dia itu kan termasuk orang oposisi dari Reza Pahlavi kan, kerajaan dinasti Shah itu, dan itu pun juga di bawah Amerika juga. Coba Amerika itu gini ya, sudah belajar ya. Ketika dia dirikan satu kaki tangan atau katakanlah boneka dia, ketika sudah nggak bisa atau tidak bermanfaat, artinya tidak bisa melindungi kepentingan-kepentingannya karena sudah tua atau sudah mulai luntur ya, atau sudah dapat perlawanan dari lokal, dari internal itu sudah tinggi, dia jatuhin aja, ganti yang baru. Itu cara Amerika begitu. Saya lihat di Filipina, Marcos juga begitu, ya di Iran juga begitu, di sini juga begitu. Bagaimana dulu Soeharto itu jelas datanya itu Bapak itu terlibat CIA karena dia takut kepada komunis ya kan, menggunakan Soeharto dan umat Islam untuk melawan komunis. Tapi setelah dia lihat sudah nggak bisa karena ada perubahan-perubahan masyarakat, dijatuhin, diganti lagi yang lain. Itu kan cara Amerika berpolitik di Pakistan seperti itu, semua seperti itu. Jadi kembali kepada tadi. Awal revolusinya Khomeini itu digodoknya di Perancis. Kalau enggak sudah digagalkan oleh Amerika, digagalkan oleh Israel. Kenapa dia selamat terbang dan disambut oleh sejuta orang? Udah disiapin orang-orangnya, demonstrasinya. Nah, umat Islam mulai tertipu. Termasuk saya, tahun 79 itu tertipu. Karena tahun 80-an awal itu, saya tiap hari Minggu ke kedutaan Iran di Menteng, kita jalan kaki, ya kan? Terus pulang-pulang dapat poster besar Khomeini dan dapat majalah Al-Qudus. Saya ingat betul itu. Jadi pembelaan terhadap Palestina itu udah dibangun narasi sejak dulu, tapi mana bandingkan dengan Afghanistan sama-sama 79 ya, Afghanistan diinvasi oleh ex Uni Soviet 79 dan bagaimana perjuangan mereka sampai bisa menghancurkan Uni Soviet ya kan, bukan hanya kalah Uni Soviet, berantakan dari dalam dan kan, akhirnya bubar kan, sebabnya insya Allah ya berkah jihad Afghanistan yang seharusnya ketika itu ya dia membela Afghanistan, tapi nggak ada, malah berkolaborasi sama Uni Soviet. Ini yang banyak orang tidak tahu kan. Bahkan ada peran Iran di dalam berkolaborasi sama Uni Soviet waktu itu. Kuat sekali, apalagi mendukung suku Hazarat, namanya suku Hazarat itu suku orang Syiah itu kan. Saya dapat informasi itu bahwa helikopter Najibullah komunis itu mengirimkan senjata ke suku Hazara itu untuk memerangi mujahidin. Sekarang Hazara banyak di puncak, di Indonesia banyak. Hati-hati itu mereka itu kalau Hazara rata-rata Syiah, nggak semuanya lah ya, tapi rata-rata 90% lebih itu Syiah. Saya pernah wawancara bagi mereka, karena sama mereka kan dia kan sebelum ke Indonesia mampir ke Iran terus kenapa nggak tetap di Iran aja, kata mereka, kita kalau ke Iran orang Hazara kayak gini kelas 2 jadi kalau orang Persia gitu walaupun sama-sama Syiah tapi kita nggak dipandang setara, jadi dia nggak betah dan itu kan keluar. Yahudi gitu kan, di Israel itu kan orang-orang Eritrea, orang non Yahudi kan, non kulit putih kan, itu kan nggak second class areanya, disuruh berperang di front depan tapi mereka dikasih fasilitas second class ya. Jadi sejarah mereka kan. Yang kedua yang lebih konkret lagi, kalau sejarah kan panjang lah, 14.400 tahun ya, nggak semua orang mau baca, atau ulama belum tentu baca kan, banyak tokoh-tokoh yang saya tahu itu nggak mau baca itu, dianggap nggak ada sejarah itu, nggak, padahal sejarah itu penting. Sejarah itu dicatat Al-Quran 30%, sejarah manusia itu dicatat Al-Quran 30%, Yahudinya, Nasraninya, segala macamnya. Apa Allah katakan? Inna fi dzalika la'ibrah. Jadi memang ayat Allah ibrah, pelajaran terbaik itu di samping teks-teks ya syariah itu, perintah larangan itu tapi sejarah, maka Allah angkat hampir 30% dari Quran bicara sejarah kan. Nah sejarah mereka nggak usah jauh-jauh lah, 40 tahun belakangan lah, sejak tahun 79 itu apa yang mereka lakukan ya di Afghanistan. Pada Afghanistan sedang diinvasi oleh Rusia, oleh Uni Soviet. Kemudian apa yang mereka lakukan di perang Iran Irak, itu perang yang diadu oleh Amerika
ya untuk menghabisi Sunni. Kekuatan Sunni kan di pandangan Barat, bukan pandangan kita ya, di pandangan Barat itu masih ada potensi perlawanan di situ, dan apalagi potensi minyaknya besar, itu harus dikuasai Amerika. Ketika dilihat Iran tidak berhasil mencaplok Arab, ya Irak saat itu. Arab secara keseluruhan, tapi yang dicaplok adalah ini apa namanya itu, Ahwaz. Ya, ada sebuah negeri Arab asli itu dicaplok, hilang sekarang dalam sejarah, dimasukkan dalam Iran, nggak ada lagi ceritanya. Oh, Bahasa masuk di wilayah Iran sekarang. iya diinvasi oleh mereka, dimasukkan. Ya. Di utara saat itu kalau nggak Iya, salah, dekat iya. Irak situ ya. Iya, iya. Mereka juga ingin mengambil apalagi itu yang Kurdistan, tapi nggak berhasil juga kan. Nah, dengan Irak, kapan baru berhasil? Setelah invasi Amerika 83 itu benar-benar kerjasama itu. Sama milisi yang dibangun oleh baik orang lokal maupun dari Iran sendiri, dan bahkan perujitnya, jenderal-jenderalnya, uangnya, ya kan, apa yang dilakukan? Sekarang siapa yang pegang Irak sejak dari 83 dikuasai itu oleh Amerika itu? Ya itulah Nuria Maliki, orang-orang yang duduk di samping George Bush yang dilempar dengan sepatu itu kan. Nah, kemudian habis itu di Lebanon, itu benar-benar Hizbullah ciptaannya Iran, ya kan. Kemudian habis itu Suriah, ketika keluarga Assad sudah mulai keteter dan dia habis-habisan membela, sampai kemarin itu ya, waktu Suriah dibebaskan itu ya, itu dihitung tuh hampir 1 juta milisi Syiah internasional yang dibiayai oleh Iran, dan ketangkap, dan ada tuh strip gajinya masih ada, ditangkapin oleh mujahidin itu ketika dia lari ke Lebanon kemana-mana kan, Ke Irak juga. ya itu kehancuran ya. Suriah itu hampir sama atau bisa lebih daripada Gaza. Palestina, jauh lebih, dan itu hampir sama-sama 50 tahun kan dari keluarga Assad itu kan. Tapi yang serunya itu 14 tahun belakangan itu kan, sebelum 2 tahun sebelum mereka kemarin itu, 8 juta orang harus mengungsi ke Suriah kemana-mana, ke Turki kemana-mana kan, 1 juta orang lebih yang mati, syahid, anak-anak, dan ratusan ribu yang penjara dan disiksa, dan diambil harta mereka, diduduki oleh pasukan-pasukan milisi yang 101 juta orang itu dan sebagainya. Oh, luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Israel di mana, di Gaza dan di Palestina lah. Masa kita nggak bisa lihat? Dan faktanya, istilahnya nih masih hangat, bukan hangat lagi ya, darah mereka masih ada di tembok-tembok penjara itu. Kan ada tuh kan, dilukis kan, dijaga, dijadikan sekarang kenang-kenangan itu sekarang, kayak fakta historis gitu kan, darah-darah yang tercecer di penjara-penjara bawah tanah segala macam itu kan, Setnaya segala macam itu. Masa kita bela? Dan secara politis ya, memang Syiah itu, baik Syiah yang dulu yang di zaman perang salib itu, yang di Mesir itu, Daulah Fatimiyah yang dulu pertama kali didirikan di Tunis, terus menguasai sampai ke Mesir Kairo jadikan apa namanya ibu kota. Kolaborasinya sama salib, perang salib. Makanya Salahuddin Ayyubi nggak bisa toleransi kan, kita Salahuddin Ayyubi menguasai wilayah situ kan, bubarin itu. Jadi sebenarnya kalau kolaborasi istilahnya sejarah, ada orang ya ada bagian dari kaum muslimin yang sekarang kan kita Muslim Sunni lah, yang para udah negara-negara teluk yang dituduh berkolaborasi dengan Barat, dengan salib untuk istilahnya mengecewakan atau mengkhianati Palestina gitu. Sedangkan mereka sekarang ya Iran berada di baris depan dalam melakukan perlawanan. Itu sebelumnya mereka lakukan jadi juga gini, ya. Saya koreksi itu. Sekarang itu bukan Iran di garis depan. Itu narasinya aja dibangun begitu. Nah, itu kayak maling teriak maling. Maaf ya, Iran itu Syiah itu sejak dulu, sejak zaman Daulah Fatimiyah sampai Daulah Safawiyah itu maling teriak maling. Ya, zaman Nabi Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini problem rancu sedikit orang kita itu ya. Ketika dilihat penguasa-penguasa Arab itu loyal banget kepada Yahudi, kepada Kristen gitu ya. Ya, dan ini emang wakil, emang faktanya lagi begitu ya. Dan sebagian negara itu kan didirikan oleh mereka. Ini aja Syabah jadi bagi 4 oleh Inggris dan Perancis kan. Israel diserahkan ke Palestina diserahkan ke Yahudi. Suriah diserahkan ke Syiah. Lebanon diserahkan ke Kristen. Habis itu Syiah masuk, ya kan? Jordan
Jordan itu dibangun negara intel terbesar, negara tembok terbesar agar mujahidin perjuangan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk Palestina. Palestina. Makanya sekarang yang teriak-teriak bela Palestina aja dipenjarain sekarang kan di Jordan kan. Parlemen dibubarin kan. Karena dilihat Imam Muslimin menang kemarin mayoritas mereka kan. Udah dilarang. Ya langsung dilarang, parlemen dibubarkan. Ya kan. Dan begitulah. Jadi tapi kan tidak berarti ya satu ya langsung mata kita tertuju kepada Iran sebagai pahlawan. Tidak. Siap. Kalau kejahatan, kalau bisa dikatakan kejahatan pemimpin Arab itu baru puluhan tahun belakangan. Kok kejahatan Syiah itu udah berabad-abad. Satu ya. Yang kedua, kalau kita tahu pergerakan di dalam internal negeri-negeri Muslim, negara Arab itu luar biasa. Kembali kepada asola, kembali orang-orang yang istiqomah. Di Saudi aja contohnya lebih 300 ulama yang penjarain. Ulama top. Karena yang penduduk yang pengikutnya jutaan. Karena dia tidak setuju sebagiannya dengan politik pemerintahan yang pro Amerika. Ketika menaruh pangkalan Amerika di Saudi, contohnya waktu perang dengan Irak itu kan, waktu Amerika merangin Irak itu kan. Tapi ya realitasnya beda dengan Iran. Iran tuh realitasnya sejak dari struktur politiknya sampai rakyatnya itu memusuhi Islam, memusuhi Sunni. Nah, kalau kita tadi ngomongin rakyat Islam, sekarang kan emang ya wakilnya juga bahwa Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan besar-besaran ke Iran, dan ya rakyat sivil banyak yang tewas, termasuk yang madrasah perempuan yang bisa sampai 150 orang tewas itu. Nah, cara kita memandang itu seperti apa? Ini kita jangan campur aduk antara air dengan minyak. Kebenaran tetap sebuah kebenaran, kejahatan tetap sebuah kejahatan. Nggak usah lah kepada manusia, walaupun dia Syiah kan, umpamanya kan, dibantai begitu saja. Kita nggak bisa terima dong. Tapi apakah itu pembantaian yang terbesar dibanding pembantaian Syiah di Suriah saja? Nggak ada apa-apanya. Sampai ada bom bermil namanya kan, bom gentong kan, gentong diisi dengan alat zat kimia, diledakin, seratusan mati di masjid, di sekolah, di tempat pengajian. Itu Syiah pelakunya sebagiannya. Terus apa kita bisa menutup mata dari itu? Ini dibesar-besarkan. Kita itu mau satu kejahatan. Siapapun melakukan pembunuhan terhadap manusia. Dan kita nggak nikmatin itu saat ya? Nggak nikmatin itu. Tapi bukan menutup kejahatan yang lebih besar dari itu dong. Yang mereka lakukan sepanjang sejarah ini. Makanya saya bilang 40 tahun belakangan aja. Di Suriah. Tambah lagi sekarang di Yaman. Yaman itu dahsyat sekali ya, saya baca. Saya lihat ya. Dikepung. Buat mereka lapar. Kalau nggak menyerah juga ditanam ranjau-ranjau. Akhirnya mereka itu pada mati, pada diserang pakai pesawat tanpa awak itu, drone segala macam. Tapi kabarnya Syiah yang di Yaman ini yang akhaf darornya, Zat. Karena mereka masih cuma sekedar menganggap ya afdoliyah doang, bukan. Tapi prakteknya yang saya katakan tadi sekarang, yang yang Syiah Yaman yang kelompok Houthi. Saya sekitar 15 tahun lalu survei ke Yaman. Qadarullah. Houthi ini yang dimaksud dengan Zaidiyah? Iya. Saya 15 tahun lalu survei. Saya ingin buktikan, benar nggak ajaran Zaidiyah itu yang dekat kepada Ahlussunnah kan? Saya survei, saya datang di masjid-masjid, ketemu saya itu, saya tanya, kamu agamanya, kamu mazhabnya apa? Kami Zaidiyah, Zaidiyah. Ketika itu Allah kasih saya punya feeling, ini hanya sewaktu-waktu akan meledak. Gimana? Apa sebab, Ustaz? Apa yang antum temukan, Ustaz? Mereka akan memerangi umat Islam suatu saat. Itulah memerangi umat Islam sekarang. Dan saya pelajari, memang mereka itu dari imigran dari Iran rata-rata, bukan orang Arab mereka itu, bukan Arab Yaman. Arab Yaman asli itu memang rata-rata Sunni. Tapi Zaidiyah yang Yaman masih ada? Ada. Itu yang sekarang yang rata imigran dari Iran dulu. Oh, asalnya. Nenek moyangnya ada dulu. Kan umat Islam itu kayak gitu kan. Kalau ada orang tertindas mana-mana dibawa imigran, tampung kayak di Palestina, nampung Yahudi. Kayak di Rusia itu saya baca 300 tahun sebelum Rusia Kristen Ortodok itu orang Muslim hidup di situ. Karena Kristen Ortodok tidak bisa berkembang di
di Eropa Barat, lalu ke Eropa Timur sampai ke Rusia kan. Lalu mereka minta perlindungan, dilindungi. Lama-lama setelah mereka besar, dihabisi umat Islamnya. Dan itu kejadian berkali-kali di beberapa wilayah di dunia ini. Nah, begitu juga. Saya punya feeling waktu itu. Nah, ini walaupun katakan lebih dekat, kayaknya sesaat akan meledak. Mereka kan bantu umat Islam. Terbukti kan sekarang kan. Yang antum lihat dari jawaban mereka atau hal-hal yang punya potensi dari Saya mereka, diberi Allah firasat, banyak yang mereka sembunyikan apa yang sebenarnya. Jadi Syiah itu begitu, ketika dia lemah, apapun mazhabnya, dia akan dan itulah taqiyah itu kan. itu pada Syiah yang Katanya yang punya kitab Nailul Autar dari Imam Syaukani yang masih kita bahas Afwan. juga. Imam Syaukani itu bukan Syiah. Nah, ini orang kita salah paham. Sunni sudah hidup 900 tahun dulu sejak sahabat masuk ke sana, sejak kakek moyangnya mereka, Salman Al-Farisi segala macam itu, semuanya Sunni. Syiah dari sudah dola Safawiyah dengan dibantai dengan segala macam. Jadi Imam Syaukani bukan Syiah, bukan Zaidiyah juga, Ustaz. bukan Sunni. Kalau tidak Imam Hanafi apa dong? Iya. Imam At-Tirmizi apa dong? Rata-rata ulama-ulama besar hadis kan fikih lahir dari sono kan. Iya. Imam Al-Ghazali dari apa dong? Iya kan? Nah, jadi itu juga orang kita gampang dirubah narasinya kan. Tokoh-tokoh besar lahir dari sono, dari Syiah. Enggak, mereka tuh enggak Syiah, karena Syiah tuh baru Iran tuh sekitarnya baru sampai Azerbaijan. Itu dia Syiah kan setelah dola Safawiyah tadi dengan paksa segala macam. Ini ada yang menarik itu Azerbaijan. Saya lagi ingat nih. Nah, Azerbaijan itu udah 100% Syiah. dia nggak nolongin Iran, katanya. Hah? Iya, saat ini karena dia nggak nolongin Iran ya. Kenapa? Karena mereka pertama merasa dulu disiahkan dengan paksa. Sejarah mereka itu. Terus dan Syiah juga tahu kayaknya, makanya dia nggak full juga ketika dengan perang dengan Armenia berpuluh tahun itu, bukannya Iran menolong Azerbaijan, tapi menolong Armenia. Maka setelah Erdogan masuk ke sana 10 tahun yang lalu itu, dia bantu dengan senjata segala macam, baru bisa memerdekakan wilayah Azerbaijan yang dituduki oleh Armenia itu kan. Nagorno dan Karabakh itu ya. Dan alhamdulillah tau nggak antum, 90% lebih mereka taubat kembali ke Sunni. Yang di wilayah itu. Nggak semua Azerbaijan. Sekarang presiden Azerbaijan itu dekat banget sama Erdogan. Dan bahkan airportnya dibuatkan segala macam. Diangkat lah. Tapi masih sekuler kayaknya. Oh iya, masih kalau parah. Sekuler mah di sini juga Sunni sekuler kan. Di Arab juga banyak Sunni sekuler kan. Itu judul lain. Ini fakta. 90% lebih mereka taubat nasional. Kami kembali ke Sunni. Tapi nggak ada diangkat oleh berita kan. Saya tahu karena waktu saya tinggal di Istanbul, saya tahu teman-teman sana bilang, udah pada taubat semua kita katanya. Yes, nah ini kalau tadi istilah tentang kalau tidak mendukung Iran berarti mendukung Israel. Nah sekarang ada lagi, mungkin bisa di play dan ada juga jadi ini supporting tadi Iran, you are supporting Israel. Itu, ya. Nah ini kan banyak. Nah mungkin yang ini juga sebut ini salah satu cendekiawan Iran yang sering ngomong pakai bahasa Inggris, tapi dia di sini termasuk orang yang sering kalau menyebut para militan anti Iran di Suriah itu dengan istilah takfiri. Kemudian takfiri satu lagi deh. Mungkin di ujungnya deh. Nah ini ini. Nah ini sini ngomong. Iya. Dia nyebut irhabiyin takfirin terhadap ini Iya. Ini gimana ngejawab kalau para orang-orang yang anti Iran dan mengangkat silah dibilang sebagai takfiri. Jadi gini. Ya, kenapa mereka semangat banget? Ali Khamenei sebagai ayatullah mereka itu juga menyebut kita berperang di Suriah itu melawan orang kafir. Antum cari di Al Jazeera, masih ada itu. Jadi memang mereka itu kalau lagi merasa di atas angin atau merasa ingin menghancurkan Sunni kafir, gini. Tapi kalau sudah kepepet, sekarang nih perlu bantuan, kita bersaudara. Kita ini dibilang takfir. Kita kalau nggak dukung dia, Sunni dibilang takfir. Kita bersaudara. Kalau nggak dukung dia, berarti dukung Israel. Tapi ketika mereka lagi nyerang kita atau melawan di atas angin, kita kafir. Paham kan? Paham. Jadi saya ulang ya, ini narasi. Makanya saya bilang agama Syiah itu tiga sumbernya atau 4 ya. Pertama khurafat melalui ajaran ya Hussein segala macam itu, ya kan? Yang kedua syahwat melalui mut'ah itu.
Dan yang ketiga, bohong. Bohong mereka. Rasul aja bohong mereka. Kepada sahabatnya bohong. Kepada, masa dibilang yang semua habis sahabat, semua Rasul meninggal, sahabat semua kafir kecuali 4 orang atau 5 orang. Berarti Hasan Husain semuanya kafir juga dong. Anak cucunya juga kafir juga dong. Gimana cara berpikirnya? Jadi memang kejahatan itu nggak bisa ditutupi terus kan. Pasti ada kecium bau busuknya kan. Bangkai juga bisa ditutupi terus. Pasti kecium. Orang cerdas kecium busuknya. Cepat kecium busuknya. Nah begitulah mereka sekarang. Nah, yang ketiga taqiyah kan. 4 ini sumber agamanya. Kalau udah 4 ini sudahlah, kita nggak bisa lawan dengan dialog. Karena mereka gampang berputar-putar, bersilat lidah. Oh itu bukan kitab kami, itu bukan kata kami. Padahal baru ngomong kemarin. Kayak ini tadi kan, bagaimana Nasrullah ngomong mereka itu irhabiyin kan, takfiriyin, bagaimana si Ali Khamenei bilang mereka itu orang kafir, makanya kita perangi sebelum mereka merangin kita, gitu-gitu kan. Nah sekarang ketika kepepet, karena dia diserang oleh Amerika sama Israel, baru kita ini bersaudara, ayo kita bersaudara. Kalau nggak dukung kami, berarti kalian dukung Israel. Nah sekarang, benar nggak mereka itu perang dengan Israel? Sebenarnya nggak perang dalam pengertian kayak orang kafir, kayak Amerika merangin Afghanistan, kayak Uni Soviet merangin Afghanistan, kayak Inggris tuh merangin Palestina, negara-negara Muslim, ya kan, kayak Belanda merangin Indonesia. Sebenarnya nggak begitu. Kenapa baru pecah tuh perang sekarang? Coba tanya. Hubungan mereka sudah sejak ratusan tahun yang lalu atau bulan-bulan atau sejak lama sekali lah. Kenapa sekarang? Sekarang itu ada 2 istilah, maaf ya, saya bukan untuk menghina, saya ikutin istilah aja ya. Sekarang itu istilahnya tuan memukul anjingnya. Ente kemarin kita kasih makan, kita bangun teknologi ente segala macam, penting lawan nih, hancurin Arab nih Sunni nih, karena masih bau-baunya masih ada. Walaupun pemerintahnya sudah sekuler, pemimpinnya sekuler, tapi rakyatnya ulamanya masih banyak nih gini-gini kan. So, ada Al-Azhar, ada Madinah, ada macam-macam kan yang melahirkan dai-dai di seluruh dunia ini kan. Hancurkan mereka. Tapi kenapa sekarang baru perang? Karena pasti ada, kalau kayak istilah tadi ambil saya bahasa Arab tadi kan, anjing, kalau bahasa kasar itu apa? Anjing membunuh, tuan membunuh anjingnya. Karena anjingnya tadi ngonggong ke orang lain, sekarang ngonggong ke tuannya sekarang. Ya dipukul aja kalau ente nggak mau. Kenapa? Dikasih tahu dulu menyerang Amerika, kami akan serang, karena nggak putus di negosiasinya Pak, nggak putus negosiasinya apa, sama PLO ya, negosiasi dengan Yasser Arafat, Yahudi atau Israel tahun 90 itu, Hamas harus dihancurkan, ya kan? Sekarang kenapa dihancurkan PLO, bahkan dibunuh Yasser Arafat, kenapa? Karena nggak bisa, menggonggongnya nggak bisa ke sana gitu loh. Nah, begitu juga. Pertama mereka nggak berhasil. Sekarang Irak tuh sangat kritis, mereka sih di Irak tuh sangat kritis sekarang. Sunni ini udah sedang berkembang sekarang luar biasa. Bangkit lagi kan, dapat support dari mana-mana kan. Pemerintah Arab boleh mereka ketekin pemimpinnya, tapi rakyatnya, ulamanya, cendekiawan-cendekiawannya, Saudi itu paling maju sekarang dalam pergerakan Islam. Luar biasa. Saya panjanglah ceritanya kenapa bisa sampai seperti itu kan. Sudah ada skenario Allah lah sejak 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Ada tanda-tanda perbaikan di era MBS ini, Ustaz? Hah? Di era MBS ini ada perbaikan, Ustaz? Pergerakannya, Ustaz? Karena kan sebelumnya kan cukup represif, banyak aktivis ditangkap, termasuk dai-dai seperti sama. Saya rasa kalau mereka berakal sehat, nggak usah kembali ke nas lah. Mau nggak mau mereka harus baik. Kalau nggak habis. Pilihannya sekarang cuma itu. Sampai Sisi di Mesir harus begitu juga. Iya sama itu bagian dari skenario Yahudi semua kan. Semua kan. Kan yang jadi batu sandung itu sekarang Suriah, Afghanistan, Turki ini udah boleh jadi batu sandung. Saya baca dari step-step politik yang dijalankan Erdogan ini, sekarang udah sampai ke step kami ini Muslim jangan dicoba dihancurkan. Nah kaminya itu mana? Dengar dari pidato Erdogan, ya, kita dulu bangga ini Arab, ini Turki, ini Ajam, ini yang dapat apa? Bencana kita dapat. Kakek nenek dulu, kakek moyang kita dulu semua dalam satu naungan ukhuwah Islamiyah, apa yang kita dapat? Jadi pemimpin kita di dunia. Jadi di kepala Erdogan dan jamaahnya itu, partai itu masih ada lah bisikan sejarah
baik zaman lalu itu kalau seperti yang Umar bin Khattab katakan, kunna adzalla qaumin fa'azanallahu bil Islam. Mahma btaghina al-izzata min Allah. Dulu kita kaum yang hina dina, Allah muliakan dengan Islam. Selama kita mencari kemuliaan dari Islam, Allah hinakan. Turki itu ngerasakan bagaimana mulianya mereka dulu dengan Islam. Sekarang bagaimana hinanya mereka dengan tanpa Islam. Itu akan terngiang. Ada historis ya, Pak. Historis. Begitu juga Arab. Saya banyak di toko-toko mereka saya baca merindukan kembali khilafah. Nah, apa yang terjadi nanti akan terjadi hadis Nabi yang bercerita tentang periode umat Islam itu dari nubuah, khilafah rasyidah, mulkan adhan, mulkan jabriyah, kemudian kembali khilafah kan. Nah, arus itu yang harus kita pahami sekarang. Makanya saya bilang sama teman-teman itu, kalian jangan tertipu oleh narasi-narasi yang dibuat oleh Iran, oleh Amerika, siapa pun oleh Israel, karena mereka itu sama, al-kufur millatun wahidah. Kufuran itu cuma satu agamanya. Ya kan? Ya, yang perlu kita perdalam itu narasi-narasi Rasulullah. Ya, nubuat Rasulullah ya. Karena kalau enggak kita akan terbawa kemana-mana. Makanya orang-orang yang kan saya bilang ada 3 macam kan umat ini sekarang kan. Ada yang memang ada tertipu oleh Iran, mabuk Syiah, silakanlah. Boleh kita katakan lakum dinukum waliyadin lah. Ya kan? Ada orang yang tertipu oleh perlawanan yang secuil ini dan memicingkan mata terhadap kezaliman yang begitu besar 40 tahun belakangan ini. Ya kan? Orang ini juga mungkin tidak paham prinsip agama Syiah, tidak paham fakta yang terjadi atau sejarah terjadi 40 tahun belakangan. Kepada mereka ini kita nasihati, jangan kita keluar dari pakem kita yang dibuat oleh Rasulullah dan Allah Ta'ala. Dan soal Israel, dulu ada salib kok, hampir 100 tahun juga kok salib menguasai Palestina, Suriah segala macam itu. Dulu ada Mongol malah tidak lama kan, Allah bangkitkan mujahid-mujahidnya. Ya kan? Tinggal gimana sekarang kita menatap. Makanya saya tulis panjang, ada tulisan panjang saya. Palestina ya menurut skenario Allah dan skenario manusia. Kita mau ikutin skenario Allah, ikutin skenario manusia. Nah itu harus kita baca sejarah, harus kita baca prinsip-prinsip agama kita, agama mereka, ya kan. Kemudian kita lihat kondisi sekarang apa sih sebenarnya. Teman-teman saya Arab, saya bilang kenapa sih terlambat kemenangan dia? Saya bilang bukan terlambat, ini proses yang harus kita lewati. Baca dong Salahuddin dulu. Soal itu generasi ketiga loh. Generasi ketiga itu Salahuddin itu. Masih dahulu ya generasi sebelumnya. Berarti 100 tahunan kan perjuangannya. Nah kalau dianggap tahun 48 Israel didirikan, belum 100 tahun dong. Kita masih perlu. Ya kan? Bahwa penguasa Arab dikuasai oleh Amerika. Itu memang proses yang kita lewati. Ya. Orang namanya mulkan jabriyah. Kalau makanya dulu ya, termasuk saya terbawa-bawa oleh orang berpikir, kenapa Erdogan nggak mengirim roket ke kemana? Ke Israel. Israel. Saya bilang kalau Erdogan kirim roket Israel, proses khilafah nggak panjang dong ceritanya, nggak berdarah-darah dong. Syekh Abdul Azam selalu ngingatin kita dulu untuk bayi satu orang lahirnya emaknya berdarah-darah, itu apalagi umat yang mau lahir. Ya khilafah min hajir itu darah-darahnya kan mungkin selaut gitu loh kan, sesungai dan itu proses darah. Dan itu proses yang harus kita lakukan. Dulu waktu kita kecil kan diajarin korban kenapa harus keluarkan darahnya. Kan diajarin kita waktu kecil kan. Nah ini kita harus berkorban dengan darah. Nah ini yang fakta sejarah. Nah kalau sekarang Hasbullah yang mendiang Hasan Nasrullah mengatakan bahwa Suriah yang perlawanan mujahidin Suriah itu adalah irhabiyun dan takfiriyun. Kalau mereka apa dong? Yang membantai jutaan orang di Suriah, di Lebanon, di Yaman, di Irak. Apa dong mereka? Ikut-ikutan bantu eks-Uni Soviet, membantai Afghanistan hampir 1 juta orang. Apa dong? Terus melakukan siaisasi di seluruh dunia. Kalau kita ini sama, ngapain kalian buat ICC di Buncit situ? Sekarang ngeluarin buku-buku dari sana itu udah pakai pukul-pukul. Saya bilang segera aja pukul pakai rantai deh agar kita lihat cepet aja agar yang bodoh nih terbuka mata bagi yang mau terbuka. Karena saya terbuka mata saya dulu tuh ketika melihat mereka di luar negeri seperti itu. Loh kok beda ya dengan slogannya. Katanya ikut Hasan, ikut Husain. Mana Husain bunuh diri? Mana Hasan bunuh diri? Mana Ali bunuh diri? Gitu. Baik teman-teman, tadi bersama
Ustadz Fakhruddin Ja'far sharingnya tentang beberapa mungkin syubhat lah ya yang Ya, ditiupkan atau yang membuat kita ragu-ragu tentang anggapan-anggapan di kala perang ya antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran balik kali ini. Dan Oh ya, ada satu poin ketinggalan. Tadi saya bilang kan, ini ibarat anjing yang seharusnya menggonggong kayak orang lain. Kadang gonggong tuannya, makanya dipukulin. Tapi dalam Quran kan juga ada ceritanya. Gulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim masih kan masih boleh bersenang hati Ustaz ya? bersenang harus dong. Kedua-duanya kita bersenang. Artinya Allah ma'asyil zalimin, Allah mikir zalimin, waktunya minim salimin, ghanimin. Itu mah sikap yang wajar. yang wajar. Ada dua preman kampung kita, dua kelompok perang berseteru dan kita nggak mampu lawannya karena kondisi lemah. Kita senang, paling tidak berkurang ininya kan. Dan itu terjadi zaman Nabi kan. Adakah? Kan di situ yang saya kritik ya, di tafsir, di sejarah saya kritik. Tafsir ayat itu ditafsirkan, kenapa umat Islam senang kepada kemenangan Nasrani? Dibilang apa? Karena kedekatan akidahnya. Salah. Antara Nasrani Islam itu 150 derajat, yang ini syirik, yang ini tauhid. Itu penafsiran. Kenapa penafsiran itu bisa salah, bisa benar. Yang benar itu hanya sebatas yafrahul mu'minun binasrillah, dari kedepannya. Kan umat Islam akan diberi Allah cerita. Ketika mereka ini sudah mulai berantem, berarti melemah, kalian akan menguasai. Terbukti di zaman Umar bin Khattab. Enggak lama-lama setelah Rasulullah ngomong itu kan. Kalau tentang Konstantinopel masih perlu 500 tahun kan pembuktian hadis Nabi itu. La tuftahun al-Konstantinia fa ni'mal amiru amira wa ni'mal jazil. Itu masih 500 tahun butuh waktu di tangan Muhammad Al-Fatih. Kalau ini hanya beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Allah Ta'ala alam. Seperti kata Syekh Abdul Azam tadi ya, bahwa kemenangan itu nggak ditulis dengan tinta darah dan kesabaran sampai. Kalau buku-bukunya yang suka baca. Antum pernah ketemu juga Sate dengan Alhamdulillah. Rahimahullah ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tadi bincang-bincang kita sama Ustadz Fakhruddin Ja'far.